Every voice has a story, and every story deserves to be heard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, welcome to Komincast, komunikasi inspiratif lewat podcast bersama saya Rizkia Putri, biasanya dipanggil Kia, yang akan menemani teman-teman semua dalam beberapa waktu ke depan bersama para tokoh yang sangat luar biasa, yang sangat menginspirasi, yang sudah membangun daerah dan juga bangsa. Kali ini teman-teman semua kita akan membahas topik yang sangat menarik juga sesuai dengan latar belakang narasumber kita pada hari ini, yaitu mengenai investment, lebih tepatnya mengenai prospek investasi di Aceh dalam 5 tahun ke depan. Sekaligus kita akan mengulik peran penting para pemimpin dan pengambil kebijakan dalam menggerakkan roda ekonomi yang ada di Aceh. Kenapa? Karena Aceh memiliki potensi yang sangat luar biasa, baik dari sektor sumber daya alamnya, pariwisata hingga SDM yang terus berkembang. Namun, bagaimanakah arah kebijakan? Peluang investasi serta tantangan ke depan semua akan kita dengarkan bersama narasumber kita pada hari ini. Beliau merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode tahun 2024 sampai dengan 2029 dari daerah pemilihan Aceh II, bertugas di Komisi 12 yang membidangi sektor strategis terkait energi, sumber daya dan juga industri. Beliau juga menjabat sebagai Ketua DPW Partai Nasdem Aceh. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Irsan Sosiawan Gading BME MEP. Selamat datang Bapak. Hari ini teman-teman kita juga didampingi oleh Bapak Dekan kita, ada Profesor Mahdi. Selamat datang Bapak. Oke Bapak, apa kabarnya Bapak hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Tiba di Aceh kapan nih Pak? Tadi pagi saya. Tadi pagi Pak. Ya. Tadi pagi tiba di Aceh, istirahat sebentar. Gak ada istirahat. Gak ada istirahatnya. Terus langsung acara terus Pak ya. Saking semangatnya. Memang benar-benar memanfaatkan momentum itu Pak ya. Pak Kia ingin mewakili seluruh teman-teman komunikasi dan juga FISIP Universitas Syahkuala mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Bapak kepada PT MIFA karena sudah mensupport lab ilmu komunikasi akhirnya bisa seganteng dan segagah ini Pak. Terima kasih, ini benar-benar sangat berdampak pada kami dalam proses pembelajaran kami. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama, Alhamdulillah. Pak, Bapak kan dikenal sebagai salah satu sosok yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia usaha. Nah, Kia ada mendengar nih Pak, katanya sebelum Bapak menjadi anggota Dewan, Bapak dulu sudah merintis usaha dan berinvestasi dalam sektor pertambangan di Aceh, bahkan di era konflik dan pasca bencana tsunami Pak. Apa benar Pak? Betul. Boleh Pak diceritakan bagaimana pengalaman Bapak dulu dan apa motivasi Bapak sehingga Bapak saya akan berkecimpung di dunia ini? Yang pasti ini kan cerita setelah pasca Tsunami, tsunami ya, dan pasca perdamaian Iya, ya. Pak. Kita harus mengingat waktu bencana tsunami kan di 2004 ya. Nah, lalu ya setelah itu ada perdamaian. Nah, tapi pasca tsunami itu ya saya ada terpanggil lah untuk kembali ke asal saya lahir ya dari keluarga dari Aceh semua dan ingin membangun ya kan, dari orang tua juga memberikan suatu arahan dan harapan bahwa pasca dari tsunami ini kita membutuhkan pikiran-pikiran dan juga membutuhkan tenaga ekstra untuk membangun ya, membangun daerah Aceh yang mana yang berdampak dari tsunami, daerah yang tertentu. Nah, kebetulan juga keluarga dari saya juga di wilayah Aceh besar, ya dari Selimum dan segalanya. Nah, itu jadi keluarga ingin saya kalau bisa membangun Aceh, ya kan, dengan setelah pasca tsunami ini. Nah, disitulah mendapat ya inspirasi dan segalanya untuk bagaimana menghidupkan, membangkitkan, ya kan, daerah ini dengan cara ya kita harus dapat sesuatu, itu yang kita harus pikirkan. Ya kebetulan ya kan pada saat itu memang mungkin jodohnya ya ada suatu ya kayak potensi-potensi sumber alam ya kan. Nah, sumber alamnya kita kembangkan dan itu bukan waktu yang pendek, waktu yang panjang. Ya kan pada saat itu kan di 2005 itu memang pemerintah Aceh ini kan sedang fokus-fokus ya untuk melakukan rehabilitas situasi pasca tsunami ya kan, dan juga pasca setelah perdamaian ya kan, dan ini butuh waktu yang lama karena kita juga harus mengingat banyak korban juga dari bencana tsunami, dan kita terus untuk bagaimana membangun daerah ya kan, terutama dari energi, karena pada saat itu ya harus diingat bahwa yang namanya listrik pun ya kan beberapa daerah juga sulit, bahkan terisolir semua, dan maka
disitulah saya punya harapan bahwa bagaimana untuk bisa mendapati listrik dan Ya. dengan cara-cara kita membangun segala mungkin pembangkit dan segalanya pada saat itu. Tetapi kembali lagi, ya harus menghidupkan dengan bagaimana, ya kita harus mencari sumbernya, untuk energinya, untuk bisa membangkitkan energi dari pembakaran dari apa, dari sumber alam yang ada di Aceh. Dan Aceh sangat kaya, punya potensi luar Ya, biasa. Nah, Masya jadi Allah. pada waktu itu ya saya melihat Mhm. dengan tim yang ada, ya kan kita menjajaki semua, apa kira-kira yang sumber alam yang bisa kita garap, yang Mhm. bisa menjadi energi dan bisa kita menghidupkan, Ya, eee, Aceh. Aceh ini dengan ada, listrik yang cukup. Iya. Kebetulan ada sumber batu bara di wilayah barat, Mhm. Iya, wilayah, Melabuh. Melambo, ya kan. Nah, itu kita lihat bagaimana potensi dan kita lihat lagi di sana, bagaimana untuk supaya bisa, ada penerangan. Nah, berarti kita harus adakan di sana pembangkit. Pembangkit seperti kayak pembangkit PLTU itu yang, saya, bekerja untuk mencari investor pada saat itu. Dan kebetulan kita ada investor dan juga ada bantuan-bantuan. Nah, itulah yang kita adakan di wilayah Nagaraya pada saat itu. Nah, dari situlah mulainya terus berkepanjangan untuk melakukan sumber-sumber alam yang ada di potensi yang ada di wilayah Aceh. Itulah yang sampai hari ini. Masya Allah, Bapak sangat mulia. Tapi kalau yang dari Kia lihat cara Bapak menjelaskan dan pengalaman Bapak, berarti Bapak sudah jatuh cinta di dunia ini, Pak ya. Sepertinya, Pak ya. Karena di DPR juga di bidang itu, sebelumnya juga di bidang itu, seperti itu, Pak. Jadi gini, kalau dibilang jatuh cinta karena ya memang awalnya itu mau nggak mau karena kita niatnya tulus. Iya. Niat kita ingin apa yang ada di sini gitu. Mhm. Dan untuk kita supaya akan lebih cepat ya kan, terbantu rehab ya kan, Iya. daerah tersebut, daerah ini atas Mhm. dari pasca bencana. Memang ada bantuan ya seperti NGO dan segala macam, Mhm. tapi kalau ada sumber-sumber alam yang bisa kita ada potensi yang bisa membangunkan daerah, kenapa tidak? Ya. Nah, saat itu memang kebetulan ya kan, tidak disengaja ada satu potensi yang bagus ya Mhm. kan, dan kita pada itu nggak tahu apa-apa. Dan itu kita melakukan survei yang cukup panjang waktunya, ya kan kurang lebih sekitar mungkin 5 tahun kali ya. Iya. Dan saya kan menginjak kembali ke Aceh lagi tuh pada tahun 2005 bulan September. Iya. Ya kan, dan kembali yang tadinya saya itu kan banyak di Jakarta. Oh, Karena saya sekolah di luar negeri, ya kan 5-6 tahun lalu di Jakarta. Nah, setelah pasca tsunami kembali saya kembali untuk membangun Aceh. dirigasi. Nah, dia sampai hari ini kalau dilihat sudah 25 tahun dan apa yang tadi kayak Mbak Tika sampaikan bahwa udah jatuh cinta dengan bidangnya, kalau Kelihatannya seperti dikatakan itu. ya Benar. saya jatuh cinta dengan bidang itu, bahkan memberikan inovasi-inovasi baru lain Iya. seperti energi hilirisasi dan segalanya ya kan, dan untuk kedepannya juga gitu loh, karena ke depan ini kan yang diharapkan kan ada energi terbaru dan segalanya kan gitu Iya, kan, dan benar ini terus sekali. akan berkembang terus ya Berarti kan. memang pengalaman Bapak sangat panjang ya Pak ya, sudah melihat dinamika investasi-investasi yang bahkan bukan hanya di Aceh saja, tapi memang udah kemana-mana ya Pak. Juga saya fokus sekarang di Aceh dulu aja. Sekarang di Aceh dulu Pak. Yang sudah Pak, Berarti yang nanti sudah lama ditekuni, pelan-pelan. masih banyak lagi yang harus kita Iya, kembangkan benar ya sekali. kan, untuk kehidupan masyarakat yang Lebih masih perlu sejahtera. kita kembangkan di Mhm. wilayah mungkin di barat, selatan, dan wilayah lain lagi Mhm. ya kan. Dan kalau perlu potensi-potensi sumber alam yang sangat baik ya kan dan dapat manfaat, kenapa tidak? Oke. Ya, kita harus ingat juga seperti ya saat ini di Aceh ada yang potensi minyak Mhm. dari Blok Andaman Oke. yang sedang dilakukan eksplorasi ya kan. Nah, ini kan satu harapan besar buat rakyat Aceh ya kan, perekonomian Iya. Aceh ke depan. Nah, ini tinggal bagaimana nanti ya kan yang mengawal ini ya kan agar ini memang menjadi satu harapan besar Iya Pak. ya kan untuk di 5 tahun ke depan ya kan. Tapi pengennya juga SDM-nya orang Aceh ya Pak ya? Harus. Harus ya Jadi kan Pak? gini, kita kan sesuai dengan undang-undang pemerintah Aceh itu Mhm. ya kan kalau tidak salah 70% itu kan harus masyarakat lokal Aceh. Nah, hal ini ya kan dapat dilakukan dan juga nanti ada yang namanya studi banding, training-training yang dilakukan ya kan untuk supaya apa? Kita bisa mengikuti teknologi-teknologi yang akan datang karena terus berkembang kan, ya kan?
Lebih kayak sekarang ini kan ada teknologi yang lebih besar, ya kan? Dan itu kita harus mengikuti dunia teknologi yang Iya. memadai kan itu kan. Kita ketinggalan ya Pak ya. Kalau nanti kita ketinggalan. Oke Pak. Pak, menurut Bapak, apa sih Pak pelajaran paling penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat? Mungkin bisa dijelaskan juga nih Pak, faktor apa saja yang biasanya menjadi pertimbangan investor lain untuk dapat masuk ke Aceh? Misalnya dari sisi regulasi, keamanan, atau kepastian hukum yang ada di Aceh, agar investasi yang datang dari luar ke dalam ini tidak hanya datang saja untuk mengeruk harta kita, tapi juga memberikan dampak bagi masyarakat kita. Nah, yang pasti kan dari segi pemerintahannya ya kan membuka kemudahan karpet merah seluas-luasnya. Oke. Ya, lalu potensi yang mereka inginkan ini memang benar-benar dapat menguntungkan kedua belah pihak. Dari sektor pemerintah Aceh, dari investor, dan juga investor pun juga memiliki rasa aman. Ya kan, dapat satu kepastian hukum, ya kan, dari segala regulasi yang ada. Nah, kita harus transparan, kan itu. Karena jangan sampai mereka hadir hanya untuk mengeruk kekayaan, lalu mereka lari. Atau dia masuk juga untuk melakukan hal-hal yang berlawanan hukum. Ini juga mencederai masa depan masyarakat, ya kan, rakyat Aceh juga. Ya kan, nah ini juga jangan sampai. Karena kenapa? Ya kan, yang kita bisa lihat, Aceh ini cukup punya potensi yang banyak dari sumber alam yang luar biasa. Iya, setuju. Ya kan, tinggal nanti bagaimana bersinergi aja dengan regulasi, ya kan, peraturan-peraturan yang ada. Nah, ini yang harus bersama-sama nih, ya kan. Nah, investor tuh juga harus benar-benar harus dilihat juga, karena banyak janji sebagai investor, ya kan, ingin masuk tetapi akhirnya masuk enggak, ya kan, tapi janji-janji saja. Ini kasihan juga pemerintahnya kan gitu kan. Kan Aceh membutuhkan banyak industri-industri yang harus tumbuh. Potensi banyak. Dan Aceh cukup. Menurut Bapak, sektor apa? Sektor apa yang paling berpotensi di Aceh? Kayak saya bilang, Aceh ini memiliki sumber alam luar biasa. Ada emas. Emas. Ya kan, ada kategori yang namanya minyak. Gas di situ. Ya kan? Lagi ada yang dibilang biji besi. Ya kan? Itu ya kan? Ada lagi lain-lain yang ya ikutannya lah. Ya, tetapi yang udah pasti ya kan, apapun sumber alam yang ada di Aceh, tinggal nanti bagaimana ya kan melakukan eksplorasi dulu. Diteliti dulu. Ya kan? Dan itu harus dengan aturan-aturan yang melekat dalam aturan kepemerintahan Aceh, terutama di bawah bidang energinya. Nah, agar tertata dengan rapi. Ya kan? Pak, tiba-tiba terpikir kan Pak, seandainya misalnya tahun ini ada investor dari luar yang datang ke Aceh, tiba-tiba di tahun depan regulasinya dari pemerintahan itu berubah, itu bagaimana Pak? Nah, kan kayak saya bilang tadi, bahwa sebelum mereka mau invest di daerah Aceh, maka mereka harus paham dan tahu apa regulasi dan peraturan pemerintah Aceh yang ada untuk melakukan suatu investasi. Misalkan investor ingin berinvestasi, misalkan mau ingin bangun pabrik kapur. Pabrik kapur. Berarti dia harus memiliki konsesi kapur tersebut untuk berapa tahun? 3-4 tahun. Nah, mereka akan mempelajari itu. Nah, dan harus ada satu jaminan, ya kan, regulasi yang jelas di depan. Nah, karena pasti nggak mungkin yang namanya investor itu langsung tiba-tiba langsung yuk saya invest, nggak mungkin. Mereka pasti mendapati yang namanya izin prinsip. Mereka akan mendapat izin pendahuluan dan segalanya. Dan dari situ mereka udah tahu regulasinya apa, tahapannya apa, A, B, C, D segala macam, ya kan. Nah, lalu kalau misalkan dia baru sampai tahap baru sampai B, sedangkan peraturan itu sampai F atau sampai Z, ya dia harus ikutin. Kalau dia merasa nggak menyanggupi sampai Z, ya ini kan harus risiko bisa berhenti di tengah yang kita sampaikan. Regulasi itu akan ada timbul di tengah-tengah perjalanan dia lagi melakukan investasi. Nah, hal ini yang jangan sampai terjadi. Dia harus melihat, kecuali kalau ada regulasi yang tiba-tiba berubah, itu pun nggak harus lewat kan dari peraturan perundang-undangannya pemerintah Aceh sendiri. Nah, maka perlu dilihat dari awal sebelum mereka mau ingin masuk, misalkan apa yang mereka ingin
lakukan berinvestasi, misalkan mereka mau ingin bikin pabrik, pasti kan pabrik itu mesti ada ketentuannya. Iya. Dia mau lakukan pembangunan misalkan mau bikin misalkan smelter. Kayak smelter. Smelter itu kan akan ada wacana nih, Iya. akan dibuka di Aceh kalau saya nggak salah, ya kalau nggak salah. Nah ini kan harus lihat nih, investor yang akan masuk membangun smelter ini, mana regulasinya, mana yang sejalan dengan aturan, mana yang tidak sesuai. Nah ini kan harus bersama-sama nih, ya kan? Karena yang pasti kalau hal-hal yang menyangkut mineralisasi, pastinya itu sangat dampak sensitif karena dampak kepada lingkungan. Iya benar sekali Pak. Lingkungan ini sangat sensitif. Untuk harapan Bapak Pak, untuk Aceh 5-10 tahun ke depan? 5-10 tahun ke depan, bahwa investasi tetap terjaga, dan juga potensi-potensi kekayaan alam Aceh ini yang bisa dikelola dan mengundang investor yang sangat serius, ini diberikan karpet merah, ya Pak ya. kemudahan dengan aturan-aturan yang dimudahkan, tetapi tetap tidak melanggar ranah hukum, tidak melanggar aturan yang ada. Nah, kenapa? Celah investor masuk ke wilayah maupun di mana saja, nggak hanya di Aceh, yang sudah pasti, ya kan, diberikan suatu kelonggaran, ya kan, kemudahan administratif, administrasi dari segalanya. Jadi istilahnya dia mau mengiris izin pendahuluan, izin prinsip dan segala itu dimudahkan dan cepat jalur tol. Di mana-mana pastinya kalau misalkan semuanya entrance-nya diberikan kemudahan dan cepat, ya kan segala macam, pasti dia akan masuk. Nah, kenapa? Karena gini, kita ini kalau kita bicara Aceh, ya kan, saya sangat istilahnya pengen sekali menemukan industri-industri lain, bukan hanya yang ada di wilayah barat, Aceh Barat. Mungkin ada lagi yang lain, tapi belum dapat yang yang pasti gitu loh, ya kan. Nah, jadi harapkan banyak yang bisa dikelola. Ada pabrik semen, mungkin kapurnya, bahan bakunya konsesi di Aceh besar, ada di PD segala macam, itu yang saya lihat itu sangat besar sumber daya ya. Dia punya cadangannya ya. Nah, ini sangat baik gitu loh, dan bisa kita bangun satu pabrik yang seperti yang sudah ada di Loonga juga. Nah, ada lagi hal-hal yang mungkin yang saya dengar juga kayak saya bilang tadi, ada smelter yang akan dibangun ya kan di Aceh, karena itu akan bersinambungan untuk wilayah Sumatera. Nah, transportasi juga laut, logistik itu juga perlu. Jadi kenapa kayak sekarang banyak kan hasil-hasil dari Aceh yang dimiliki kayak kopi dan segala macam itu harus ke Medan, ya kan. Nah, kalau bisa ya kan ada satu dedicated ya kan dari sini wilayah Aceh Aceh besar, kota Banda Aceh mengirim langsung dengan kapal langsung ekspor, ya kan. Itu yang akan diharapkan jadi supaya jadi daya kualitas dan harga kita nggak banyak terpotong dari biaya transportasi yang harus ke Sumatera Utara. Ngapain? Sayang, itu seperti kayak pemasukan lagi kan, devisa untuk wilayah pemerintah Aceh kan itu. Berarti Pak, kunci keberhasilan investasi itu bisa kita petakan 3 ya Pak ya. Pertama, yaitu kebijakan yang konsisten dari pemerintahannya. Yang kedua, infrastrukturnya juga memadai. Betul. Yang ketiga, SDM-nya. Harus. Ya Pak ya. Kalau untuk di Aceh dari 3 poin ini, apa yang harus kita tingkatkan Pak? SDM, infrastruktur, atau pemerintahannya? Infrastruktur udah pasti, ya kan. SDM itu udah pasti, ya kan. Nah, kalau pemerintah kan udah jelas, ya kan. Pasti mereka sudah punya dalam aturan pemerintah Aceh udah ada, tinggal ngikutin aja. Nah, SDM ya kita bersaing kok sama yang lain-lain, ya kan. Contoh aja di Aceh Barat, ya kan, yang di tempat di PT MIFA itu, kalau nggak salah 78% lokal Aceh. Dulu awalnya itu lokal cuman berapa persen. Nah, karena kita ingin memajukan orang-orang lokal, maka hari ini mereka bersaing, ya kan. Dan sebenarnya itu kan mengenai transfer knowledge aja. Iya sih ya Pak. kan, kita bisa melakukan seperti misalkan training, ya kan, berapa, ya kan, di departemen ini ada 10 orang yang bisa kita training di Jakarta atau kita studi banding di Kalimantan, nanti kan akan kembali,
Iya, benar Dan itu sekali. akan berkaliber Sekali. terus, akan terus. Dan ini yang akan terus menyaingi, ya kan, dari pekerja pendatang dengan lokal. Iya. Nah, yang penting semuanya itu kita mau ingin belajar, ya kan. Kalau infrastruktur kita bicara, infrastruktur ya yang ada apa adanya itu kalau perlu ya kita Kita namanya kembangkan. investasi ya kita bangun. Kita bangun ya Pak. Ya kan misal kita bicara ada suatu lahan sawit lah, Oke. nggak ada jalannya, kita mau berinvestasi mau menghasilkan 2 juta ton sawit misalkan. Ya Nah, kita harus bisa. investasi. Infrastrukturnya nggak mungkin kita ngarepin pemerintah. Pemerintah tuh hanya di jalan-jalan misalkan di provinsinya, tapi infrastruktur untuk di wilayah perkebunan semua harus dari kita sendiri. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin semuanya kita bebankan kepada pemerintah. Iya. Boleh Pak, hidup dulu Bapak. Pak Dekan, kalau dari kampus sendiri kita memang sangat mendukung juga investasi ya Pak ya. Ya. Ada beberapa program yang sudah dibuat juga oleh USK untuk investasi gitu Pak ya. Ya. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan para mahasiswa ini untuk dapat menjadi generasi yang inspiratif, generasi yang berani berinvestasi di kemudian hari? Yang pertama kan USK sudah sudah membuka dulu jalan untuk investasi, misalnya kita minyak wangi. Minyak wangi, minyak Ya, Pak ya. USK ya. Nilam. Kemudian kita juga menjual ini Pak, nilam. Nilam Mbak ya, ekspor udah itu. Ya, ekspor kita. Bagus itu. Kemudian USK juga bekerja sama dengan Wali Kota Banda Aceh dalam rangka menciptakan Kota Banda Aceh yang parfum, yang wangi. Ya. Jadi kayak di Madinah ya. Kayak di Madinah ataupun di Mekah Paris ya, di Mekah. Wangi itu. Jadi saya pikir hal-hal ini bisa juga mahasiswa kita bisa masuk mempersiapkan diri. Kemudian ya kita lihat sekarang juga di perusahaan PT MIFA juga ada alumni kita yang sudah bekerja di sana. Ya, jadi mungkin dari segi kita perlu dalam rangka menjelaskan hubungan humas. Iya. Ya, di sana. Pak, boleh diberikan satu quotes ataupun kata-kata penyemangat untuk para generasi muda yang ingin memulai investasi tapi nggak berani? Apa Pak motivasinya? Dari sisi saya, Oke. kita harus punya keberanian dan punya kepercayaan. Oke. Jadi kalau memang kita udah nawa itu, kita sudah niat, jalanin, ya kan. Tapi juga lihat dari aspek seluruhnya, ya kan, bukan istilahnya hantam kromo saja. Tapi kalau sudah hitungan, yakin, dan memang sudah berniat, jalankan. Seperti pada waktu saya menginjak, ya kan, di bidang industri batubara ini, masuk pertama di Aceh. Istilahnya sudah menginjak, ya sudah 2 kaki hinjak, ya hinjak terus yang dalam. Jangan tarik lagi kaki. Nah, jadi apa artinya? Jangan ragu-ragu. Karena kalau kita ragu, satu injak, satu lagi injak, baru masuk sampai setengah dengung kita tarik lagi. Nah, ini yang kadang-kadang antara iya dan tidak. Iya. Nah, jadi terus terang saja, kalau boleh saya curhat Ya, boleh di Pak. sini. Kami sangat Pada waktu kita memutuskan kenapa invest di Aceh. Oke. Dan itu 2005. Kita waktu mencari, ya kan, sumber batu bara. Tujuannya dulu bukan yang muluk-muluk kok. Kita bagaimana ada sumber batu bara untuk kita bisa, ya kan, membakar batu bara ini menjadikan energi di suatu pembangkit yang pada waktu itu kita dapat bantuan dari luar untuk bisa menghidupkan, ya kan, listrik untuk wilayah Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Abdia. Karena pada waktu itu gelap gulita dan hanya menggunakan genset. Jadi pada saat itu, ya kan, saya bersama ada satu dikatakan ya volunteer lah, ada donator lah. Donator itu yang mereka kena sangat peduli dengan Aceh, padahal dia bukan orang dari Aceh. Pak, ya? Dia kena melihat Aceh ini pasca tsunami dan dia bilang bahwa ini banyak yang korban. Dan ini sampai ratusan ribu. Saya ingin bantu bagaimana, ya kan, saya hanya memberikan jalan. Nah, makanya jadi pada saat itu saya disuruh untuk mencari bagaimana untuk
menghidupkan pembangkit yang udah nanti kita akan taruh pembangkit, kita akan instalasi, tetapi bahan bakunya gimana? Nah saat itu belum ada batu bara, kita belum ketemukan. Sempat juga saya membeli dari cangkang sawit untuk membakar menjadi energi, ya kan? Sempat saya beli, tetapi tidak mungkin cukup. Dan harganya mahal sekali. Dan itu pakai uang pribadi dulu waktu itu. Jadi ya dari perusahaan lah. Perusahaan. Jadi dari mudah. Jadi apa? Dari orang yang memberikan sumbangan itu, Investor. ya kan? Nah kita beli, ya kan? Nah tetapi tidak lama. Nah jadi maka kebetulan kita dapat satu orang ingin istilahnya karena dia sudah korban tsunami dan mereka sudah ingin, udahlah ini harta benda saya dah. Coba deh ambillah kita hitunglah. Nah kebetulan kita teliti itu. Nah kita teliti itu ya rupanya ya inilah. Nah jadi dapatlah kita uji coba dulu. Ya uji coba jalan dan segala macam. Nah rupanya ya kan dibilang dulu tidak bisa. Jadi ada batu bara di situ, ini tidak bisa digunakan. Waduh. Nah sedih juga kita pada waktu itu. Udah capek Pak ya. Udah kita jadi ini pembangkit nggak bisa. Tapi kita tidak putus asa situ. Kita campur. Bahan bakunya kita campur dari cangkang sawit sama batu bara itu kita campur lagi, ya kan, untuk mendapati hawa panas untuk boiler yang supaya bisa menghasilkan energi. Dan itu terus. Nah akhirnya terus kita lakukan, lama-lama kita sesuaikan dan akhirnya cangkang sawit digunakan lagi. Nah, alhamdulillah pada 2007 itu diresmikan. Berarti 2 tahun lah ya Pak prosesnya. 2 tahun. Jadi 2007 itu bulan Juni diresmikan. Dan bisalah membantu Kabupaten Nagarraya, Aceh Barat, biarpun tidak besar ya kan, tapi bisalah membantu 3 kabupaten itu ya kan, dengan pada saat itu masih membutuhkan listrik yang tidak terlalu besar, mungkin 5-6 megawatt saja, nggak kayak seperti hari ini, karena kan pada waktu itu masih banyak penduduk yang mungkin ya pada saat itu tidak, kan udah banyak korban dan segala macam, jadi rumah-rumah banyak yang hancur. Tidak ada yang. Nah jadi pada saat itu, nah, jadi pada waktu setelah itu selesai, nah kita juga sempat ya kan agak sedikit ragu, ya kan, setelah kita 2009 ya, setelah ada 5 tahun 4 tahun, mau kemana lagi, kita nggak bisa lagi, mau kemana ini dengan ada sumber batu bara, kita nggak tahu jual kemana, Pak. Ya kan, nah akhirnya kita sudah sempat mau angkat kaki juga, Aduh. tetapi kita bilang ya kan, jadi investor partner kita kan, nah, kita bilang udahlah, dia bilang saya suka di sini. Jadi ya tapi tolong terus dibantu bagaimana ya, terus kita melakukan inovasi, kita carilah partner-partner dan segala macam kan, sampai kita ketemu partner yang ideal dan sama-sama di bidangnya kan gitu. Nah jadi makanya kita bekerja sama lagi mulai 2011 untuk mengembangkan, ya kan, karena kalau kita sendiri akan mampu, tapi tujuannya satu, apa, tekad kita bulat, tetap kita ingin membangun Aceh. Pada saat itu tetap, jadi kaki kita tetap kita tancap, bahkan kita tancap yang dalam itu lah. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Terima kasih banyak Pak ya, karena dedikasi Bapak dan rekan-rekan. Beberapa waktu yang lalu akhirnya Aceh, khususnya di bagian Melabu, Nagan Raya, betul gitu Pak, dua lagi Pak, Aceh Jaya, Abdia, dan gitu. Abdia, Ya, ada lah benar. sedikit soalnya. Sumber dayanya juga. Ya karena kan begini, kebetulan saya di Komisi 12, Pak. ya kan, bermitra dengan PLN dan Pertamina juga, lingkungan hidup. Nah setelah saya terpilih di komisi 12, saya kan keliling, terutama dapil. Kebetulan dapil saya kan dapil 2, dari Takengon sampai ke Tamiang. Saya menyusuri semua, lihat wilayah, dan masih ada juga yang beberapa desa yang belum tersalurkan listrik. Itu pada 1 tahun lalu lah. 1 tahun yang lalu Pak, tahun lalu. masih ada yang belum tersalurkan. Masih ada misalnya ya. Itu boleh dilihat nanti dari saya punya Instagram juga sebenarnya. Nah, jadi maka saya langsung komunikasi dengan pihak PLN. Nah, kebetulan di situ bukan apa-apa karena terlalu infrastrukturnya agak susah, karena masuk ke dalam pedesaan segala macam. Jadi istilahnya kalau kita pasang meternya mau sambungnya kemana? Dia kan harus ada gardunya, gardu PLN mesti ada sambungannya lagi, ada transmisi lagi, banyak lagi urutannya. Nah jadi tapi saya bilang ini harus diadakan, ya kan, pemasangan, kalau perlu transmisinya, kalau perlu gardunya pasang, karena masih ada berapa rumah dan desa itu untuk sampai ke
pihak gardu PLN agak jauh. Jadi memang harus ditambah gardu lagi di tengah-tengah. Ya kan seperti juga ada di wilayah Aceh Jaya. Sampai hari ini sudah banyak udah permintaannya. Nah, itu Aceh Jaya itu istilahnya dia punya problem masih di gardu induk PLN-nya itu belum teratasi. Jadi dia masih tergantungan dengan wilayah barat. Jadi listriknya itu dari Aceh Barat, ya, karena di Aceh Barat harus diketahui juga Mbak Tia ya bahwa ada pembangkit listrik yang besar dan itu milik Aceh, itu kurang lebih sekitar hampir 600 megawatt di wilayah Aceh Barat di Malabo. Itu ada Nagan ya kan 1, 2 dan 3, 4. Nah, Aceh Jaya itu listriknya menyambung dari sana ke wilayah Aceh Jaya yang kurang lebih kira 100 berapa kilo, 140 kiloan kalau nggak salah. Nah, kalau dia ada gardu induk, maka kestabilan listriknya itu memadai. Nah, karena nggak ada gardu induknya, dia tergantung dari suplai dari wilayah barat. Jadi kadang-kadang dia mati, kadang-kadang nggak stabil. Nah, ini sudah bertahun-tahun. Nah, saya sudah sampaikan juga pada GM PLN waktu itu, ini menjadi suatu prioritas, saya bilang. Karena Pak Bupati sudah menyampaikan, tolong diadakannya gardu listrik untuk supaya kestabilannya listrik di wilayah kabupaten itu. Dan ini alhamdulillah ya sudah istilahnya sudah diterima oleh PLN dan sudah masuk dalam perencanaan, sudah masuk dalam RUPTL di tahun 2025 kemarin Desember, dan insya Allah 2026 diimplementasikan, dan itu harus segera di tahun ini bisa sudah ada eksekusinya. Nah, apabila itu sudah, maka alhamdulillah lah sudah yang sekian lama bertahun-tahun itu tidak ada itu, ya kan? Udah ada ya Pak? Nah, alhamdulillah ada. Jadi dia akan punya lebih stabil. Jadi nggak kayak sekarang kan gitu kan. Nah, seperti itulah. Jadi memang kerja. Makasih banyak lah Pak. Ya, itu udah kewajiban kita sebagai anggota dewan mewakili dari rakyat ya kan. Nah, masyarakatnya terutama ya di wilayah Aceh ya kan. Nah, ini tugas-tugas kita lah, tugas-tugas saya. Jadi baru tahu Pak, ternyata masih ada tadi seperti yang Bapak bilang 1 tahun, bahkan tahun kemarin masih ada daerah yang belum dapat. Masih ada, boleh dilihat nanti itu bisa dicek nanti. Semoga ke depan tidak ada lagi, dan jika ada mohon tanggapannya Pak. Oh ya, itu udah menjadi satu tugas. Iya, tugas sebagai anggota dewan di Komisi 12 bermitra dengan PLN. PLN ya Pak. Karena kan kadang-kadang bukan PLN tidak masuk ke sana, tapi kadang kan terpencil atau masuk ke ujung ke daerah terisolir. Nah, seperti kayak sekarang. Banyak daerah yang pasca bencana banjir kemarin, ya yang namanya hunian sementara. Nah, ini juga, ini kan masih banyak nih yang belum teratasi. Karena kenapa? Karena masih banyak hunian sementara yang masih belum masih belum selesai, ada di mana-mana, dan ini infrastrukturnya ini juga masih dibutuhkan. Nah, itu juga kemarin juga banyak pertanyaan juga tuh, ya kan, dan saya sudah sampaikan juga kepada Dirut PLN juga ya kan mengenai Huntara, ya kan. Nah, banyak masih yang listriknya itu juga masih berkendala tuh. Mereka bilang bahwa memang karena ada infrastruktur yang masih belum memadai, dan ini jadi kita tetap bekerja. Ya sebenarnya ya segeralah, karena dari masyarakat tuh menelpon saya terus menanyakan itu juga gitu kan. Itu Pak, sih. terima kasih banyak Pak atas insight yang Sama-sama, sangat luar Mbak. biasa. Ya, Terima kasih juga Pak alhamdulillah. Dekan. Alhamdulillah Bapak akhirnya bisa hadir ke sini melihat langsung seberapa gagahnya laboratorium komunikasi. Alhamdulillah, ini luar Terima kasih, biasa. kami tunggu bantuan yang lainnya Pak. Insya Allah. Terima kasih banyak ya Pak. Pokoknya Sehat selalu, kita semoga Bapak dan selalu rekan-rekan. terkomunikasi aja. Alhamdulillah. Iya, pastinya. Baik teman-teman semua, kita tahu bahwasanya investasi terbaik itu bukan hanya tentang seberapa besar untung yang didapatkan, tetapi seberapa besar dampaknya bagi masyarakat. Maybe that I can show. Sorry if there's mistake. Thanks for attention. See you in the next comment cast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.